sebelumnya perkenalkan, nama saya Romli. Baik, Romli, dari mana Romli? Saya dari Cikarang sih Pak, tadinya dari Cikarang. Jauh banget. Ya, cuma sekarang saya pulang kampung ke Cirebon. Pulang Cirebon? Ya. Berarti asli orang Cirebon? Asli orang Cirebon. Oh, iya, baik-baik. Jadi ada apa nih kok jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini kan? Maksudnya kan dari Cirebon ke sini kan perlu beberapa jam. Ya, betul Pak. Ya, gimana tuh? Ada apa nih? Ada apa? Saya tuh ada sedikit gelisah sama bingungnya Pak. Gelisah kalau bingung nih? Iya. Kenapa tuh? Kenapa boleh ceritain? Jadi sebulan ke belakang kemarin saya kan masih kerja ya. Cuman ya sebulan belakang kemarin saya di PHK gitu Pak. Di PHK? Karena masalah gitu. Karena masalah ya? Ya, karena masalah keuangan di perusahaan itu lagi menurun. Lagi menurun. Dan lagi ada kendala COVID juga. COVID juga? Ya. Yang dampaknya luar biasa ya? Betul Pak. Jadi ya dari ribuan karyawan termasuk saya 700 karyawan itu sudah pada di PHK. PHK semua? Iya. 700 700 karyawan. Iya. Detik ini saya juga masih nganggur, cuman beberapa minggu kemarin juga saya lagi mikirin buat nyari kerja. Agak stres gitu loh. Stres, pasti stres. Kalau di pandemi ini kayak saya makin stres, cari kerjaan tuh susah gitu. Aduh, sampai saya kemarin kalau kata teman-teman mas saya suka nangis sendirian. Karena memang iya. Banyak pikiran, memang banyak pikiran gitu. Teman-teman pada nyamper sih gitu kan. Jadi saya diusul sama temen, nah, kamu harus cek, coba konseling. Oh gitu, iya. Cari konseling di mana aja yang ada, gitu kan. Konselinnya. Nah, jadi saya kesini buat apa ya? Agak kayak menenangkan hati saya, pikiran saya dari stres ini gitu Pak. Apalagi bingung sekarang cari kerja kemana ya kan? Iya. Susah banget ya Pak. Sekarang tuh emang kalau di perusahaan besar itu resikonya kayak gitu biasanya. Ya, kalau memang, lagi tinggi-tingginya ya enak, kalau lagi turun ya semua kena imbasnya gitu ya. Terus apa lagi yang mungkin jadi kendala ataupun beban yang masih? Ya beban saya sih sekarang karena memang lagi di kampungnya di rumah. Jadi saya mikirin keluarga juga Pak. Ya, mikirin keluarga. Tiap hari saya bingung mikirin hari ini mau masak apa, makan apa gitu. Sedangkan adik saya masih pada sekolah. Berarti tulang punggung di keluarga ya? Coba. Berat. Terus apalagi yang keluarga itu semua ya Kak. Semoga nanti kalau siapa Pak Romli tadi mengeluarkan semuanya kan bisa setidaknya agak lebih tenang lah gitu. Kira-kira ada lagi keluhan-keluhan yang memang mengganggu kesehariannya ataupun? Ya itu sih Pak, sekarang tuh kayak susah banget buat tidur. Susah banget buat tidur. Ya, pikirannya kemana-mana. Ya, pikirannya kemana-mana gitu. Cemas banget. Cemas banget. Jadi saya takut gak bisa kerja lagi. Makanya saya makan juga jarang gitu Pak. Dalam sehari itu saya nggak makan nasi juga, paling makan kayak cemilan gitu lah, ada di rumah aja. Nggak mood gitu ya? Gitu, Pak. Jadi itu ya mungkin yang terasa, terus jadi kan beban pikirannya bertambah, terus stres juga, terus apa namanya kalau makan nggak teratur, apalagi tempat tidur, gitu kan. Yang jelas itu sangat bahaya untuk kesehatan, sangat bahaya. Mungkin untuk apa namanya PHK itu saya merasakan betul gimana apa namanya kita kan kebingungan ya, kerja nggak ada, tanggungan kita banyak, itu pedih banget sih, memang sangat apalagi stres, kayak nanti besok bingung mau makan apa, kerja apa, bingung, tanggungan kita banyak. Jadi saya coba mencatat beberapa hal yang mungkin nanti bisa membantu Pak Romli buat kedepannya, seenggaknya
kedepannya tidak terlalu seperti sekarang gitu kan, sampai susah tidur dan sebagainya. Jadi kan kalau dalam situasi kerja itu kan tekanan luar biasa ya, tekanan kerjanya, apalagi tekanan keluarga, ditambahkan PHK, itu penting banget, penting itu sangat penting. Tapi untuk sejauh ini dulu kerjanya bagian apa? Waktu saya sih kemarin bagian produksi Pak. Produksi ya. Tapi memang basic dulunya gitu apa, punya basic apa dalam keterampilan kerja gitu? Untuk dalam keterampilan kerja saya waktu itu sering membantu admin. Kalau memang lagi kerepotan tuh saya sering membantu admin. Untuk mencatat hal yang ada barang masuk. Nanti dari segi administrasi paham ya, punya basic ya. Betul Pak. Jadi kan kalau boleh saya mengatakan, ketika nanti ada pekerjaan yang basicnya administrasi, gimana? Mau diambil atau nyari opsi lain gitu? Boleh juga Pak. Boleh juga ya. Memang ada lowongannya. Jadi kan nanti kalau misal Pak Romli ini dapat kedepannya dapat kerja yang mungkin sesuai dengan basic kita, keinginan kita, itu bakal tercipta yang namanya pikiran positif, karena saya melakukan kerja ini karena saya suka ini. Walaupun di belakang itu ada tanggungan A, B, C, D dan lain sebagainya. Cuma kan seenggaknya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kalau stres itu biasanya ngapain kalau stres? Kalau stres, saya keseringan ngomong di kamar terus. Ngomong di kamar. Mau keluar. Udah mau keluar ya. Susah interaksinya gitu kan. Susah buat ngumpul lagi sama orang-orang di sekitar rumah. Tapi untuk hubungan dengan orang tua? Untuk hubungan orang tua sih saya gimana ya, agak malu sedikit Pak. Agak malu ya? Karena memang saya posisinya lagi di rumah kan, pikiran orang tua kan ini anak nganggur gitu kan. Apalagi citra sosialnya. Gitu. Tapi selain pekerjaan yang kemarin, sekarang udah mulai nyoba nyari kerja atau sudah cari di sosial media, dari teman-teman juga, cuman dan memang belum ada gitu. Karena posisinya kan lagi COVID, sama dari teman juga katanya lagi ada pengurangan karyawan. Jadi emang sangat susah ya? Sangat susah Pak. Tapi kalau misal ada gitu, misal punya simpanan modal atau simpanan ya simpanan yang mungkin nanti ketika COVID ini masih melanda gitu ya, daripada pikiran kita stres, pikiran kita banyak, tanggungan banyak, jadi ada beberapa opsi yang mungkin bisa untuk ya seenggaknya mengisi waktu luang lah, supaya beban-beban pikiran kita tersalurkan gitu, nggak melulu dipendam terus. Karena menurut saya ketika Pak Romli ini menyalurkan hasratnya, mengeluarkan ambisinya ke hal-hal yang positif, nah itu bisa mengurangi stres Pak. Pelan-pelan gitu bisa mengurangi stres. Kayak misal Pak Romli punya hobi main bola, misal lagi stres kita main bola, seenggaknya kita ketika main bola itu lupa dengan apa yang kemarin itu terjadi gitu. Jadi seenggaknya kedepannya lah kalau stres lah main bola aja gitu. Ada nggak hobi-hobi kayak gitu? Untuk hobi sih saya ke badminton. Badminton, suka main badminton berarti? Suka, cuman kalau di kampung ya jarang. Jarang. Jadi itu mulai dari nanti besok atau besoknya lagi, kalau memang nanti posisi Pak Romli santai, lagi jenuh atau gimana, silahkan disalurkan bakat-bakat terpendamnya, kegiatan-kegiatan positif, dibangun kegiatan itu supaya dalam situasi sedang di rumah kebingungan, seenggaknya kita ada kegiatan untuk membantu merefleksikan beban-beban yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi tapi untuk karir sendiri ataupun untuk pekerjaan kedepannya, tentu yang namanya pekerjaan harus kita cari ya.
Tapi seenggaknya apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan dan itu menghasilkan walaupun sedikit, kenapa tidak? Nah makanya tadi saya bilang, punya nggak simpanan berapa sedikit, nanti kita bisa olah itu menjadi satu kegiatan yang produktif sambil menunggu mungkin kerjaan yang Pak Romli impikan gitu. Jadi kan ketika Pak Romli sekarang melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal yang produktif, apalagi tadi bisa mengelola keuangannya dengan kerja yang ala kadarnya, seenggaknya kan kita punya income, punya pemasukan sehari-hari, kegiatan kita ada, kegiatan kita positif, kita produktif. Nah nanti ketika kita menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, nah ini Pak Romli nggak bakal kaget, nggak bakal dia nggak bakal bingung gitu, nanti kita wawancara gimana, nanti kita ini gimana, kita pengalaman udah ada, kita basic kerja udah ada, kita teknik merefleksikan diri ketika kita stres gitu, kita udah punya. Kayak misal tadi kalau lagi stres, kerjaan banyak, udah main badminton aja, cepet gitu kan, supaya emosi kita bisa terkendali. Jangan sampai ada yang namanya beban-beban itu justru malah memperburuk suasana, kayak misal jarang makan, susah tidur dan sebagainya, itu kan jadi hal-hal negatif yang perlu kita jauhi lah gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Kalau misal waktunya tidur, cuman kalau mungkin nanti nggak bisa tidur, coba refleksikan apa yang jadi beban, coba difikirkan baik-baik, kita harus bagaimana, dan nanti ketika bangun pagi, coba di follow up lagi, kemarin kita mau ngerjain apa ya, nanti bangun tidur kita harus apa ya, supaya stres dan pikiran-pikiran negatif itu kita hilang gitu, karena tertutupi oleh kegiatan-kegiatan positif. Seperti itu Pak Romli. Sedikit saya bantu seperti itu saja. Jadi gimana nanti kedepannya, apakah bakal melakukan hal-hal yang seperti tadi atau mungkin punya versi sendiri? Mungkin yang dikatakan tadi Bapak akan saya coba lakukan. Baik. Terima kasih juga Pak. Iya, baik. Cuman nanti ketika mungkin teknik ataupun cara seperti ini kurang efektif, nanti Pak Romli bisa balik lagi, kita evaluasi bareng-bareng. Oke? Terima kasih Pak. Siap. Ya, kami kembali. Gak apa-apa, aman. Hati-hati di jalan ya. Selamat melanjutkan kehidupan lagi. Amin. Semangat juga untuk mengerjakannya ya. Siap. Amin.